Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Diva Laila Zara dengan NIM J3M119040 dari kelas LNKB Praktikum 2. Di sini saya akan menjelaskan hasil identifikasi saya mengenai kualitas udara yang berada di sekitar rumah, baik di dalam maupun di luar ruangan. Jadi terkait penugasan ada 4 hal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah bagaimana kondisi udara yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Lalu yang kedua adalah analisis dari kondisi udara ambien dan indoor. Lalu yang ketiga adalah analisis dari parameter pencemar. Dan yang terakhir adalah identifikasi sumber pencemar. Baik, yang pertama, setelah saya mengecek kondisi di dalam ruangan maupun di luar ruangan yang berada di dalam rumah saya, perbedaan yang mungkin bisa saya jelaskan adalah di mana di dalam ruangan banyak terdapat barang-barang. Kemudian kalau di luar ruangan di sana sedikit barang, kemudian bercampur dengan alam. Kemudian yang kedua, analisis dari kondisi udara ambien dan udara yang berada di indoor. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu udara ambien. Jadi menurut PP nomor 41 tahun 1999, udara ambien adalah udara bebas permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya. Menurut saya, kondisi udara ambien yang berada di sekitar rumah saya cukup baik. Mengapa demikian? Karena kondisi rumah saya atau lokasi rumah saya sendiri pun tidak begitu dekat dengan emisi-emisi yang bisa menimbulkan polusi udara, seperti emisi tidak bergerak maupun emisi yang bergerak. Selain itu, di luar ruangan juga terdapat beberapa tanaman yang mungkin bisa membantu menyegarkan kondisi kualitas udara yang berada di luar. Kemudian kondisi di dalam ruangan menurut saya juga sudah cukup baik karena ventilasi yang digunakan sudah sesuai dengan aturan, sehingga sirkulasi udara yang masuk dapat secara bergilir memenuhi ruangan yang berada di dalam. Kemudian yang ketiga ada analisis parameter pencemar. Jadi ada 3, yaitu ada parameter partikulat, parameter kimia, dan parameter biologis. Setelah saya melakukan analisis pada bagian kondisi di dalam ruangan maupun di luar ruangan, saya sudah menentukan bahwa terdapat parameter partikulat seperti debu, kemudian ada parameter kimia seperti sulfur dioksida, nitrogen dioksida, karbon monoksida, kemudian hidrokarbon, dan CFC. Kemudian juga ada parameter biologis seperti dasmit. Kemudian yang keempat adalah identifikasi sumber pencemar. Jadi setelah saya menyebutkan beberapa parameter pencemar sebelumnya, seperti debu, ini dapat berasal dari sel kulit mati manusia maupun makhluk hidup mikroskopik lainnya. Nah, adanya partikel seperti debu ini dapat menghalangi pandangan mata kita jika berada di udara. Kemudian yang kedua ada sulfur dioksida, nitrogen dioksida, kemudian hidrokarbon, dan karbon monoksida. Ini bisa berasal dari asap kendaraan bermotor. Kemudian kalau karbon monoksida sendiri bisa ditemukan pada asap rokok maupun asap yang ditimbulkan dari hasil sisa penimbunan sampah atau pembakaran sampah. Nah, zat-zat tersebut dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, sakit kepala, pusing, dan sebagainya. Kemudian ada CFC atau klorofluorokarbon. Ini dapat kita temukan dari penyemprot ruangan atau pewangi ruangan. CFC ini dapat menyebabkan menipisnya lapisan ozon di atmosfer sehingga membuat ozon semakin berlubang. Nah, ini sangat membahayakan bagi bumi kita. Kemudian juga ada dasmit atau tungau. Ini dapat kita temukan ketika berada di sofa, kasur, atau yang lainnya
misalnya ketika kasur kita tidak dijemur, nah ini akan menimbulkan banyak tungau. Tungau ini biasanya memakan sel kulit mati manusia. Nah, jika kita tergigit oleh tungau-tungau itu dapat menimbulkan gatal-gatal, kemerahan, dan sebagainya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.